6.2 magnitude earthquakes. Talks with Indibis Jakpus. Talks with Indibis Jakpus. Ciptakan peluang, wujudkan harapan. Oke, di podcast episode 2 kali ini gue Adit, gue sebagai host. Dan di samping gue nih udah ada salah satu narasumber yang kece banget. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Siap. Hai Sobis, nama gue Firda Duana Monati. Gue kebetulan punya background karir yang sebenarnya lumayan jauh dari account manager. Oh, oke. Gue itu pendidikannya di hubungan internasional di Universitas Andalas Sumatera Barat. Oh, jauh juga ya? Jauh banget, merantau ceritanya. Terus gue mulai karir tuh dari akhir tahun 2017, itu bulan November kalau nggak salah, sampai 2020-nya itu di PT Metra Digital Media. Oke. Anak perusahaan Telkom kalau lu tahu. Masih lingkungan Telkom juga ya? Masih berarti lingkungan Telkom. Terus tahun 2020 sampai 2023 itu gue di divisi Business Service. Di segmennya LEF namanya, Logistik, Education, dan Finance. Nah itu mulailah tuh LEF DBS bertransformasi kan. Setelah bertransformasi akhirnya gue pindah ke Vital Jakarta Pusat dari 2023 ya sampai sekarang. Ya kurang lebih setahunan di Vital Jakarta Pusat ya berarti ya. Dari Juli 2023 sampai sekarang. Ya, kalau boleh nih gue mau nanya sih, ini personal sih sebenarnya. Jadi kayak statusnya apa sih Kak? Wah, kebetulan aku tuh udah menikah, udah jadi istri dan udah punya anak satu. Kongres. Makasih. Udah jadi ibu-ibu. Udah jadi ibu gitu. Gimana nih cara ngebagi waktunya nih antara kerjaan terus keluarga gimana gitu? Sebenarnya sih untuk bagi waktunya itu cukup menantang. Lagi kan kalau perempuan itu kan kadang inisiatifnya tinggi. Jadi kadang tuh ini pengen dikerjain, itu pengen dikerjain gitu ya kan. Apalagi kita kembali lagi menjadi ibu wanita karir ibu rumah tangga pun iya gitu. Jadi paling ya pinter-pinternya lebih tepatnya. Tapi intinya sih jangan lupa untuk me time. Tetap harus diutamakan me time gitu. Kalau masalah pekerjaan bukannya gimana ya, kalau udah bersifat krusial itu pasti kita bisa selesai. Tapi intinya kalau misalkan capek ya berhenti, capek ya istirahat gitu. Paling itu sih. Dan yang penting adalah support dari pasangan terutama. Keluarga tinggal di sini juga apa gimana? Maksudnya di Jakarta juga apa gimana? Kebetulan keluarga gue itu tinggalnya di Padang. Keluarga gue tinggal di Padang, terus gue di sini cuma sama suami aja berdua. Keren banget emang. Gimana cara mengobati rasa kangen nih sama keluarga gitu, sama anak tentunya? Syukurnya ya sekarang teknologi udah pada canggih. Ya kan. Jadi kalau misalkan kita pengen kangen ya kita tinggal video call. Kalau misalkan kangen ya pulang, ya pulang ke sana gitu. Tapi ya kalau misalkan waktunya nggak mencukupi atau gimana ya kita misalkan video call aja sih. Dalam setahun itu bisa pulang berapa kali tuh Kak biasanya? Biasanya gue itu mengusahakan tuh sekali sebulan gue pulang ke Padang. Pasti usahakan ya. Luar biasa ya. Effortnya ya. Demi anak dan keluarga ya. Anak dan keluarga kan. Cintaku berat di ongkos. Iya bener. Ya bener kan. Iya. Tapi kan apapun buat anak pasti kan tetap diusahakan ya. Betul, tetap harus diusahakan. Ya kita kan berkarir juga demi keluarga dan anak terutama kan supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Betul. Kan lo nih punya anak nih, dan kayak sebagai orang tua kan pasti mikirnya tuh pengen yang terbaik ya buat anak. Terus pendidikan itu apalagi kan untuk ngadepin era yang kita bilang udah kayak gimana ya, masa kayak akses internet udah gampang, arus informasi juga kayak masuknya juga cepet banget nih, apalagi buat anak kita gitu yang masih kecil gitu. Mana sih perspektif lo buat pendidikan buat anak lo ke depan gitu? Balik lagi sih, kalau gue bekerja kan otomatis ingin sesuatu yang terbaik buat anak gue. Begitupun dalam skop pendidikannya. Gue sebenarnya punya cita-cita sih, kalau misalkan pendidikan anak itu gue pengennya
anak gue minimal tuh bisa 1 bahasa asing selain bahasa Inggris ya, selain bahasa Inggris. Jadi misalkan dia mau bahasa Jepang, Mandarin atau Mesir terserah gitu. Yang penting lu menguasain itu. Dan sebagai orang tua yang masih bekerja, masih sanggup untuk bekerja, mudah-mudahan kita selalu siap untuk mendukung hal tersebut. Betul. Gitu. Kalau dari pendidikannya juga sih, tentu kita pengen yang terbaik ya. Secara makin lama kurikulum juga makin berkembang, makin fleksibel gitu, nggak kayak kita dulu gitu. Jadi ya pengen yang terbaik lah intinya. Oke, keren banget sih. Bisa kayak kita aminkan lah cita-cita dari lo ini. Nah kan yang kita tahu nih Telkom ini kan mendukung kemajuan pendidikan Indonesia melalui satu platform namanya Pijar Sekolah. Nah dan kebetulan Pijar Sekolah juga cakupan lo dalam bekerja ya, lo juga ikut turut andil di situ. Nah mungkin boleh diceritain gak sih Kak, kayak Pijar Sekolah tuh apa gitu, kayak gambarannya seperti apa gitu? Oke, Pijar Sekolah itu adalah platform yang bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah gitu. Terutama misalkan nih sekolah-sekolah yang ingin lebih digital sifatnya, baik itu dia dari segi memantau siswa-siswa belajarnya ataupun misalkan untuk mengawasi ujiannya semua ada di Pijar. Oh, jadi kayak semuanya tuh udah integrated gitu sudah ya? Sudah integrated di situ. Dan ya benar-benar Pijar ini ada semua di situ untuk mendukung kegiatan tersebut, mulai dari bank soal, mulai dari bagaimana misal absensi pun ada di sana gitu. Jadi kalau misalkan kayak pelanggan aku nih ya PIP gitu. Mereka itu bertujuan untuk memakai Pijar Sekolah itu untuk ujian. Jadi mereka itu nggak usah nyediain kertas, nggak usah nyediain buku tulis segala macam, cukup lewat web yang udah disediakan di Pijar itu, yang mereka udah bikin usernya dan segala macamnya. Mereka bisa masuk ke situ, siswanya bisa masuk ke situ, mengikuti ujian di situ, dan bisa dipantau oleh guru-guru juga. Dan orang tua juga ya, kalau aksesnya bisa dibuka ya. Orang tua harus mengunduh aplikasinya, tapi kalau untuk siswa dan untuk sekolah itu di web. Kalau misalkan orang tua siswa pengen ngeliat anak gue masuk gak sih hari ini gitu, mereka harus mengunduh aplikasi, setahu gue gitu. Tapi kalau untuk sekolah sama siswanya tetap harus di webnya aja. Sebenarnya lebih praktis ya. Lebih praktis. Ngomongin sistem, apalagi kan kalau di sekolahan tuh kan tercecer lah ulang-ulangannya. Dan dia sifatnya nggak manual, itu sih yang bikin tertarik gitu. Jadi nggak harus nyediain bisa menghemat kertas lebih banyak, ya kan? Bisa paperless lah ya. Paperless banget dan udah digital ya sifatnya. Dan ya balik lagi kalau di sistem itu kan dia misalkan nih ada. Nah kita misalkan akses web gitu, terus tiba-tiba kita pengen buka Google gitu, pengen nyontek gitu, itu langsung diblok. Langsung diblok sama sistem Pijarnya. Iya. Jadi guru juga tahu nih mana murid-muridnya yang curang gitu. Keren banget sih. Kita kan udah bahas nih terkait dengan kayak bentuk kontribusi Telkom gitu untuk pendidikan Indonesia melalui Pijar gitu, yang ternyata tuh praktis banget ya, maksudnya kayak digitalisasi di sistem sekolahan juga lebih mudah ya. Betul. Nah, kenapa orang-orang harus pakai Pijar gitu? Maksudnya kenapa sekolah-sekolah ini tuh harus menggunakan platform Pijar untuk mendukung ekosistem mereka gitu? Mungkin bisa di-share. Kalau menurut gue ya, kenapa harus Pijar? Satu, otomatis Pijar ini tuh benar-benar fleksibel. Fleksibel. Balik lagi, benar-benar web ini tuh memudahkan sekolah sebenarnya gitu. Dari yang tadi gue sampein gitu, semua platform yang ada di situ bertujuan untuk kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi guru-guru juga bisa bersifat lebih digital, ya kan? Nggak harus berfokus dengan kita beli buku, kita beli ini, beli kertas segala macam, semua ada di sana gitu. Mulai dari buku, kurikulumnya pun udah disesuaikan dengan sekarang, kurikulum merdeka kalau nggak salah sekarang, dan itu emang sifatnya itu lebih fleksibel dan dinamis gitu. Jadi kan intinya adalah masalah pendidikan itu penting ya, maksudnya untuk kedepannya, untuk keluarga kita, untuk kita sendiri, bahkan untuk maksudnya kayak untuk saat ini tuh
pendidikan tuh lebih mudah diakses gitu daripada mungkin tahun-tahun yang dulu ya. Ada pesan-pesan nggak sih buat sobis di rumah atau misalkan dimanapun berada gitu? Sendiri tuh beranggapan pendidikan dan perempuan itu adalah hal yang bisa dipisahkan sebenarnya gitu. Karena kalaupun perempuan itu memilih jadi ibu rumah tangga, dia juga butuh pendidikan di dalam rumah tangganya itu gitu. Harus punya inisiatif tinggi di dalam hal tersebut. Salah satu untuk memicu inisiatif tinggi tersebut adalah dengan cara pendidikan yang bagus menurut gue gitu. Nah, kalau misalkan perempuan yang memilih untuk pendidikan tinggi pun ya sah-sah aja sebenarnya, nggak masalah gitu. Tergantung ya pilihan lo lah gitu, pilihan lo, dan apapun itu pilihannya kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang udah kita pilih gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya kayak mundur ke belakang atau gimana gitu. Kan menarik juga ternyata, misalnya perspektif dari Kak Firda apa Kak Mona nih guys? Firda aja. Dari Kak Firda ini kayak ya maksudnya kayak apapun yang lo pilih, apapun yang lo kerjain ke depannya kan tetap harus bertanggung jawab ya sama keputusan lo yang lo ambil gitu. Betul. Nah, Karena juga kebetulan kan kalau misalkan kita berumah tangga lah ya, misalkan kita milih berumah tangga dan berkarir sekaligus gitu. Tadi kan salah satu hal yang penting itu adalah didiskusikan dengan pasangan. Oke. Kalau gue sih biasanya bilang ke pasangan atau suami gue tuh, lu tahu kan gue kerja gitu. Jadi rumah tangga itu berdua sifatnya. Jadi kalau misalkan dari sisi rumah tangga gue keteteran, karena pasti kerja akan gue utamakan gitu ya kan. Karena ini bekerja dengan orang gitu. Tapi kalau misalkan gue di rumah tangga, itu ya udah gitu, gue bilang ke dia, kita itu rumah tangga berdua, jadi kita harus benar-benar seperti tim gitu. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan rumah tangga gue yang keteteran, lu bantuin gitu. Harus dibantu gitu. Dikomunikasikan lah ya. Dan toleransi lah, toleransi. Pokoknya di dalam rumah tangga itu sangat-sangat butuh toleransi yang banyak gitu. Oke. Apa sih yang poin penting yang maksudnya ada di dalam keluarga lo yang lo bawa gitu sampai saat ini? Poin pentingnya kalau di gue sih mungkin harus lebih tahu ya terhadap kapasitas gitu. Jadi kalau misalkan gue nih ada masalah di kantor gitu, misalkan ada masalah di kantor dan gue mau nggak mau pasti kebawa ke rumah dong gitu. Gue nggak bisa denial atau nutupin itu kan. Tapi challenge-nya sebenarnya di sana, tantangannya sebenarnya di sana gitu. Gue selalu bilang pokoknya apapun masalah di kantor, gue nggak boleh bawa itu ke rumah. Jadi sebisa mungkin kalaupun misalkan terlalu mengendap di hati, gue coba untuk diskusi juga sama pasangan gue. Baiknya gimana? Kalau lu di posisi gue dan sementara pressure pekerjaan tuh begini, menurut lu gimana? Mana tahu insight dari pasangan itu sendiri juga lebih baik kan gitu. Karena kita udah buntu nih idenya, terus tiba-tiba pasangan datang membawa ide yang fresh, mungkin itu bisa jadi masukan buat kita. Begitupun juga sebaliknya. Misalkan gue di dalam kehidupan pribadi ada masalah, terus tiba-tiba gue jadi kayak kebawa ke kantor atau ke lingkungan karir gue, itu sebisa mungkin janganlah gitu. Karena kita menghadapi orang yang berbeda juga kan, jangan sampai dia nanti kebawa ke kehidupan pribadi kita. Bener sih, bener-bener. Terkait dengan karir nih, kan sudah hampir 5 tahun kerja di lingkungan Telkom. Ada nggak sih cerita-cerita yang menarik atau lucu yang kayak ini kayak nggak bisa gue lupain gitu? Kalau ya 5 tahun ya di lingkungan Telkom pasti ada lah ya cerita-cerita menarik kayak gitu. Cuma yang paling berkesan itu tuh kan nama gue kan Firda Duana Monardi ya. Oh iya benar. Tapi entah kenapa sejak di PT Metra Digital Media itu gue dipanggil Mona. Gue dipanggil Mona gitu. Kak Mona gitu, dipanggil Mona. Terus sampai akhirnya karena ternyata di sana itu udah ada 2 Firda juga waktu itu. Itu pun juga di DBS. Di DBS ada 3 Firda. Ada 3 Firda. Dan pas banget tuh di MDM dipanggil Mona, di DBS juga dipanggil Mona. Entah nggak tahu kenapa tiba-tiba yaudah Mona aja deh gitu. Dipanggillah Mona. Di sini udah ditekankan di Vital Jakpus gitu kan. Udah panggil gue Firda aja gitu, nggak usah panggil Mona gitu.
ternyata lebih suka pada panggil Mona ternyata. Mungkin gue bisa bilang sih rezeki lo di Mona kali ya, Kak. Bisa jadi. Sama satu lagi sebenarnya fun fact aja sih, Mona itu kan sebenarnya nama ibu gua. Oh. Jadi kurang lebih kalau rekan-rekan atau pelanggan bilang Mbak Mona, Mbak Mona, Mona, itu sebenarnya nama ibu gua. Kalian tuh manggil ibu gua sebenarnya. Mungkin karena lebih ke doa dari ibu lo juga sih, Kak. Bisa jadi. Kita kan ini ya, ngambil sisi positifnya aja. Kalau misalkan gua ada apa sih namanya, tantangan dan rintangan lah gitu. Kalau misalkan gue berhasil melewatinya, ya itu berarti doa ibu yang selalu mengiringi. Dan gue juga harus pinter-pinter jaga image, ya kan? Jadinya, karena gue bawa nama ibu gue. Berat. Jadi kayak dimanapun gue berjalan dan berkarir, itu gue ada nama ibu gue yang gue bawa gitu. Jadi harus benar-benar dijaga lah gitu, nggak boleh sembarangan. Betul. Cerita yang menarik nggak terkait dengan customer misalkan atau pelanggan gitu? Dibongkar juga jadinya. Ya nggak harus sebut nama, cuman kayak ceritanya aja gitu, gambaran umumnya aja. Paling ya kalau misalkan pelanggan yang flirting gitu ya biasa lah ya, gitu kan. Biasa dia flirting, ya nggak tahu juga tujuannya apa gitu ya kan. Terus ya kurang lebih seperti yang disampaikan sama kakak Adit ya. Gimana cara lo buat kayak ngebentengin diri lo, hadepin hal-hal kayak gitu loh, kayak buat lo tetap kayak gue firm nih, gue udah di keluarga, gue udah punya anak, tujuan gue adalah buat bekerja gitu. Gimana cara lo buat kayak ngebentengin diri lo dan kayak ngadepin itu gitu? Itu kan sebenarnya tergantung diri kita masing-masing ya. Itu mau kayak gimana pun, mau kita dimanapun, namanya godaan pasti ada kan. Tapi ya tetap diingat tujuan kita untuk berkarir itu apa sebenarnya. Kalau gue pribadi itu buat keluarga, supaya ya keluarga jadi lebih baik gitu ya kan. Mau apapun lah itu keputusan kita berkarir kan, itu sebenarnya adalah pilihan gitu ya kan. Lu mau kerja atau enggak, ya itu pilihan lu gitu. Kalau misalkan kalau dari diri gue sih ya itu tadi, gue menjana nama nyokap gue kan. Jadi mau nggak mau ya, masa kalau misalkan keluarga gue tahu gue berkelakuan gak baik kayak gitu, kayak gimana gitu. Dan gue juga kebetulan punya anak cewek ya. Jadi ya lu tahu sendiri kan, menjaga anak perempuan itu sangat susah gitu. Jadi gue sebisa mungkin kita yang namanya ingin membentuk diri jadi lebih baik, jadi ya sudah gitu. Dimulai dari hal-hal terkecil kayak gitu. Jangan diladenin atau jangan ya pintar-pintar lu bikin gap dan batasan lah gitu. Berlaku profesional aja. Mungkin itu juga di lingkungan manapun juga pasti ada ya, maksudnya pasti ada. Cuman kayak cara kita buat apa ya, ngebentengin diri kita ya tetap kayak firm sama diri sendiri, sama percaya aja apa yang kita lakuin itu ya karena di atas dan doa orang tua juga ya. Betul, kayak gitu ya kurang lebih ya. Waktu lo tuh kan berarti bagus banget kan, lo bisa membalanskan antara keluarga, karir, dan maksudnya LDR sama anak lo dan lain-lain. Ada nggak yang bisa lo share sama teman-teman kita di luar sana? Mungkin buat hobis-hobis di luar sana, terutama yang perempuan, kalau misalkan intinya gini sih, kalau misalkan lu capek, lu pengen berhenti, lu pengen me time sejenak, ya stop, lakukanlah gitu. Yang lain bisa menunggu, tapi tidak dengan mental lu gitu. Pokoknya put yourself first gitu ya. Jadi put yourself first gitu. Utamain diri lo dulu gitu. Yes, karena lu yang bakal menjalani semuanya kan. Jadi ya sudah gitu. Kalau misalkan kalau di kasus gue, misalkan pasangan gue udah mengerti, suami gue udah mengerti, ya udah nggak masalah gitu. Sampai semuanya membaik, semuanya udah stabil kembali, lu boleh berkegiatan seperti biasa. Nggak ada yang kita nggak bisa sebenarnya gitu. Apalagi gue pernah baca juga tuh, gue pernah denger sih lebih tepatnya, perempuan itu toleransi terhadap rasa sakit di dirinya itu sebenarnya lebih besar daripada laki-laki gitu. Karena kan kita menstruasi segala macam, melahirkan pun gitu. Jadi ya lu pasti bisa meletakkan diri lu ke jadi lebih baik gitu. Jika butuh waktu nggak masalah gitu. Yang penting waktu ada di tangan lu gitu. Dan kayak kalaupun lo lagi di bawah gitu, jangan lupa bangkit lagi aja. Betul, gitu ya. Jangan lupa bangkit lagi, jangan lupa di belakang ada keluarga dan anak gitu. Yang masih support system ya lah ya. Yes, yang masih sangat butuh dirimu gitu.
Thank you banget nih Kak Firda atas waktunya. Sama-sama. Dan kayak topik kita nih cukup menarik ya, karena kan kita ngomonginnya keluarga, terus kayak perempuan juga, perspektif perempuan, dan kayak karir juga. Masa kayak lingkungan apapun tuh tetap bisa dijalanin gitu. As long as lo bisa responsibel gitu sama apa yang lo pilih. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Terima kasih atas Makasih waktunya. ya Adit, makasih ya Sobi. Terima Semoga kasih, ada Sobi. manfaat ya dari Oke. obrolan tadi. Oke, buat sobis di rumah, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe YouTube Indibis Jakpus karena ini tayang di YouTube dan di semua sosial media Indibis Jakpus. See you. See you.